Gimana? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, ini sehat. Alhamdulillah. Ini pada ramai banget nyari apa ya? Kira-kira nyari apa ya? Kayaknya nggak kuat ini, pengen cepet-cepet mention ya. Mention siapa sih ya di dalam doanya? Iya nih kira-kira. Mention apa sih? Kayaknya nggak jauh-jauh ini mention lewat doanya tuh pasti jodoh ya. Udah itu nggak jauh-jauh pasti dari sana ya. Sudah ada namanya masing-masing? Belum. Jadi persiapan nikah 99%. 1%-nya belum ada calon. Jadi gimana dong? Tetap kita ya berharap kepada Allah. 1% sangat itu tuh Allah banget gitu yang nentuin. Kita udah siap semuanya. Doa sudah kita mention, persiapan mental sudah, segala sudah gitu. Tapi kok calonnya masih blur gitu kan? Nggak apa-apa. Kayak Teh Kori kalau ngambil gambar gitu kan ada yang blur, ada yang Ya itu kesalahan kayaknya ya, Be. ya. Jadi nggak apa-apa nanti kita hari ini nggak apa-apa ya fokus mention untuk seputar jodoh. Karena aku dikasih tema, dikasih judul oleh panitia gitu, bukan panitia di sini ya, ada panitia yang lain gitu. Tinggalkan cinta doi demi cinta dia gitu. Itu judulnya kasihan aku teh. Aduh, nggak perlu ninggalin sih sebenarnya ya. Yang perlu kita lakukan adalah persiapan. Karena dengan mempersiapkan dengan siapapun kita siap. Dengan persiapan meskipun jodoh kita masih jauh, kita sudah siap. Yang penting kitanya siap. Jadi kita nggak perlu meninggalkan siapapun, kita nggak perlu melupakan siapapun. Mangga silahkan bebas, tapi yang paling penting adalah persiapan yang benar. Dan aturan-aturan ya batasan-batasannya kita ngerti detailnya seperti apa. Makanya mungkin kali ini kita ngebahasnya doa khusus untuk jodoh nggak apa-apa ya. Jadi saya masih anak SMP gitu, Mi, gimana dong gitu saya keluar dari majelis ya jangan, nggak apa-apa, biar ngerti ya. Karena anak SD, anak SMP itu sudah bicara ke sana juga. Bahkan anak-anak SD, anak-anak SMP itu pada curhat ke umi-uminya gitu, Mi, gimana sih kalau kita gimana ya kena virus pink katanya, itu gimana caranya? Oh gitu kan, ini harus ada edukasi, harus ada wawasan gimana biar yang mereka rasain itu nggak jadi sumber dosa, tapi yang mereka rasain itu jadi sumber ilmu, jadi sumber pengalaman, jadi sumber gimana ini cara biar kita tetap yang kita rasain itu tetap ibadah gitu. Jadi kita fokusnya di doa. Aku pengen ngebacain doa, insya Allah nanti di link YouTube atau di link IG mungkin akan dituliskan. Tapi untuk sekarang saya bacakan dulu ya kurang lebihnya. Dulu aku udah pernah nge-share doa-doa tentang jodoh dan itu komennya sekarang aku lihat ternyata 3.000 lebih. Berarti kan komen ya, aku udah lupa sih ya udah pernah nge-share itu, tapi ternyata semalam pas aku lihat Masya Allah. Artinya setiap manusia, setiap kita ya, baik yang muda maupun yang sudah ini tetap butuh berdoa, apalagi doa seputar jodoh. Jodoh-jodoh yang udah blur kah, yang masih blur kah, atau jodoh-jodoh yang sudah namanya sudah ada tapi belum jelas, macem-macem kan gitu. Jadi ini ada versi terbaru karena doa 2019. Oh ya, dua-duanya baik, semua doa baik. Tapi alangkah indahnya jika kita punya banyak koleksi doa. Alangkah kerennya ketika kita punya banyak koleksi doa. Jadi di hadapan Allah itu nggak monoton. Gitu ya Allah, gitu tundukkan untukku gitu kan. Siapa? Orang yang paling ganteng seperti Yusuf, tundukkan untukku. Orang yang paling hikmah seperti Lukman, tundukkan untukku. Nah, seperti itu. Oh, sudah banyak doa seperti itu, coba ganti dengan doa-doa yang lain biar kita ngerti bahwa kebutuhan kita itu ternyata banyak banget seputar jodoh. Oke, aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min bawaril aim
وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا مما أستحق من الزوج ومما أمل وأن تقنعني وأهلي بها. Saya berikan artinya ya. Ya Allah, jauhkan aku atau lindungi aku dari telat nikah. Ya kan? Gak apa-apa. Terus aku udah telat gimana dong? Easy going ya, harus stay cool, gak apa-apa. Jadi ini bisa dipakai sejak SMP. Tapi bacanya jangan kenceng-kenceng, malu ya gitu. Nanti kedengar orang tua gitu, kamu udah siap neng kan gitu ya. Enggak, ini mah persiapan doang gitu kan. Jadi jangan sampai kita nanti telat nikah. Kadang-kadang kalau sudah telat nikah itu ada rasa cemas tersendiri, ada rasa khawatir gitu. Aduh, aku nih ada jodoh enggak ya gitu. Jadi doa pertama apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak merasakan telat nikah. Kalau aku siap, kalau aku sudah dapat yang klik, kalau aku sudah dapat yang cocok, tolong segerakan. Jadi jangan sampai merasa telat nikah, karena telat itu sebenarnya rasa sih ya. Kalau kita sudah berumur dan masih santai, ya nggak ngerasa telat nikah gitu. Atau kita umurnya masih muda tapi sudah ngerasa telat 20, telat banget tuh ada. Jadi itu sebenarnya relatif, tapi yang paling penting ketika sudah datang yang baik, yang soleh, jangan sampai ada kendala. Ya kan, dan namanya kendala itu kan macem-macem ya. Mah ini ada yang datang nih gitu, enggak dia coba lihat itu mobilnya apa gitu. Oh mobilnya tahun 2011, enggak mama mau yang tahun 2019. Kan gitu ya, macem-macem. Mah ada yang datang lagi gitu, siapa si Eta gitu. Apa etnisnya, kadang-kadang beberapa pertimbangan ada seperti itu. Oh dia etnis begini, oh itu mah kurang etnik katanya, harus etnik dan rustik. Allahu Akbar, itu kan hal-hal yang kadang-kadang sepele membuat kita nikahnya telat. Atau papa gitu, aku mau nikah nih gitu, lulusin dulu, ya udah. Artinya apa? Kita berdoa supaya waktunya pas, jodohnya pas, dan dukungan dari keluarga juga pas. Jangan sampai semuanya menjadi penghalang, jangan sampai semuanya menjadi memperlambat ibadah nikah kita. Ya Allah, lindungi aku dari merasakan nikah telat. Ya. Kemudian tadi berikutnya tarzuqani khairam mimma astahiqu. Ya Allah, berikan rezeki untukku yang lebih baik dari yang layak untukku. Misalnya karena kita orang biasa, maaf, layaknya ya dapat orang biasa. Kalau kita ibadahnya biasa-biasa aja, ya layaknya juga dapat yang biasa. Kalau kita hafalannya 20 juz, ya dapatnya yang 20 juz. Artinya itu kelayakan kita, kesolehan kita cuman sampai seperti itu. Kalau kita misalnya status ekonominya di grade pertengahan, ya layaknya kita juga dapat yang pertengahan. Tapi di hadapan Allah itu enggak kepake. Ya Allah, berikan aku yang lebih dari kelayakan. Puasaku jarang, tapi semoga aku dapat imam yang rajin puasa. Ya kan? Salatku belum khusyuk. Semoga aku dapat imam yang bisa membuat sholatku lebih khusyuk, karena dia itu kalau sholat khusyuk banget. Kemudian ya Allah, aku cuman dari keluarga biasa-biasa aja, enggak kaya kan, rumah ngontrak. Ya Allah, berikan aku pasangan yang punya kontrakan. Ya, berikan aku yang yang lebih dari sebuah kelayakan. Jadi kita ngerti grade kita di mana, kita meminta yang lebih. Nanti insya Allah doanya ini akan aku share baik lewat audio atau lewat nanti insya Allah sama teman-teman kita garap. Yang penting kurang lebih doanya seperti itu. Kemudian
Allahumma hassin farji wa yassir li amri wa akfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, ini modal banget ya. Niat kita nikah adalah hassin farji, jaga kehormatanku, lindungi kehormatanku, karena semua kehormatan itu sangat rawan. Ya, kita mungkin gak pernah ada niat untuk merendahkan diri kita, tapi gara-gara misalnya lingkungan atau gara-gara kebutuhan, kita jadi tidak menjaga kehormatan. Ada yang curhat, Mi, aku tuh ya kalau sama teman-teman cewek gak ada yang cocok. Kenapa? Ari temen cewek mah baperan, males banget temenan sama cewek. Terus gimana dong? Aku mau temenan sama cowok, boleh gak? Ding ding, ini kan udah mulai ya. Kebutuhan kita untuk merasa nyaman. Emang dengan cowok gimana? Cowok itu nyaman, orangnya gak baperan gitu, orangnya seru, orangnya gini terderet. Nah, ini niat awal adalah cuman berteman, tapi hati-hati ya. Awalnya temen, lama-lama kok dia klik banget ya, kok dia banyak samaan ya, kok dia nganggep aku adeknya ya, kok dia jadi kemana-mana kan. Nah, kenapa kebutuhan perempuan tinggi terhadap pasangan? Karena memang dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang butuh gitu. Kebutuhannya macem-macem. Ada yang ini pulang dari kajian kan ngelihat temennya udah dibonceng suaminya, duh ya Allah aku butuh. Ya kan? Udah dia dijemput pakai mobil, terus turun ke mall gitu kan, makan-makan di sana, ya Allah aku butuh. Nge-mall bareng gitu kan, kajian bareng. Pasti ada kebutuhan. Oleh karena itu niatkan kita ketika mempersiapkan pernikahan adalah Allahumma hassin farji, ya Allah jaga kehormatanku. Berikutnya yassirli amri wa akfini bihalalika an haramik, cukupkan untukku yang halal saja, jangan pernah aku merasakan yang haram. Kalau belum akad, yang haram itu bisa sangat banyak. Ngechat sudah kena wilayah haram, mau menawarkan nasi goreng sudah takutnya masuk ke wilayah haram. Mau ngingetin gitu kan, neng udah sholat tahajud belum? Allahu Akbar. Padahal belum halal, niatnya baik ya. Udah sholat tahajud belum? Kamu hari ini puasa sunnah enggak? Perhatiannya itu luar biasa, tapi hati-hati itu nanti bisa masuk ke wilayah haram. Padahal maksudnya niatnya mungkin baik. Saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sabar ya Neng gitu ya, namanya orang tua tuh kayak gitu. Kok aku nyaman ya sama dia. Nah, ini takutnya kita di wilayah haram. Oleh karena itu akfini bihalalika an haramik, cukup untukku yang halal saja, jangan pernah kami merasakan yang haram, karena yang haram itu tidak akan pernah menjadi kebaikan. Semua yang haram akan menjadi racun untuk kekhusyuan ibadah kita, racun untuk akhlak kita, apalagi racun untuk mencapai ridhonya Allah. Gak akan pernah bisa, sulit kita. Kalau kita berusaha memperoleh yang halal, ya Allah berikan yang halal, jodoh yang baik, dia halal, maka insya Allah nyaman. Dan Rasulullah SAW bersabda, dan kalian tidak akan pernah merasakan manisnya cinta sampai kalian melakukan pernikahan. Manisnya cinta itu realnya hanya bisa dirasakan ketika sudah halal. Kalau belum halal, mungkin manisnya 1 on, pahitnya sekilo ya. Jadi akfini bihalalika an haramik, rezeki halal, pasangan yang halal. Terus ini doanya lagi ya.
Allahumma innaka taqdir wa la aqdir. Allahumma innaka taqdir wa la aqdir. Allah, engkau maha kuasa, sedangkan aku tiada kuasa. Masih ingat kisah Ali? Masih ingat ya, saingannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Saingan keduanya Umar bin Khattab. Mungkin dalam hati Ali, Allahumma taqdir wala aqdir. Lihatlah Allah betapa aku lemah di hadapan Abu Bakar. Dia lebih kaya, dia lebih dicintai Rasul, dia lebih dekat sama Rasul. Umar apalagi ya, dia lebih jagoan, dia lebih berpengaruh macam-macam gitu. Artinya kita nggak punya kuasa apa-apa. Terus teman-temannya bilang, Ali maju aja. Hah, maju? Setelah Abu Bakar ditolak nggak apa-apa, setelah Umar ditolak nggak apa-apa. Kenapa? Anta taqdir ya Allah, engkau punya kuasa. Pesaing kita tuh lebih berat, ya kan? Teman-teman sekelas kita tuh ya Allah, yang lebih cantik banyak, yang lebih pinter banyak, yang lebih kaya banyak. Tapi engkau punya kuasa untuk membuat dia kelepak-kelepak di hadapanku. Ya kan? Bahkan ada teman, ya Allah, aku tuh kaget banget gitu. Dia tuh ngelamar aku, padahal teman-teman aku tuh yang lebih cantik banyak. Kenapa dia suka sama aku? Inilah qadarullah, kuasa Allah yang menjodohkan, yang menyatukan dua orang yang sebenarnya nggak nyambung tapi bisa disambungkan. Bahkan punten ya, sebelum saya nikah dengan siapa ya? Itu tuh aku mimpinya tuh aku ada di rumah panggung dengan rumah panggung, kebayang ya, bukan rumah panggung yang biasa, tinggi banget. Rumah panggungnya tuh tinggi banget. Terus aku ngelihat ada bayangan hitam. Ya itu mimpi ya. Artinya blur. Aku nggak punya nama, dan nggak punya wajah gitu kan. Ya udah blur aja gitu. Bayangan hitam itu di luar pagar. Jadi posisi aku di atas rumah panggung yang sangat tinggi, sedangkan bayangan itu ada di luar pagar. Si bayangan blur tadi tuh tangannya gini, sep. Oke, aku dalam hati, oh nggak bakal sampai. Kamu di pagar nan jauh, aku di dalam rumah di atas panggung yang sangat tinggi. Terus, tapi ya nggak apa-apa lah, dicoba ya. Dan dia udah begini, ya sudah, aku begini nggak bakal sampai. Ternyata tangannya memanjang, sampai, sampai, coba, kan serem ya. Artinya apa? Itu kuasa Allah. Banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan. Fa innaka taqdir wa ana la aqdir. Engkau mampu dan kami tidak punya kemampuan. Terus pas udah proses masih ngobrol gitu. Terus nanti kalau nikah kayaknya jauh banget deh gitu. Aku posisinya di Pulau Jawa, kamu posisinya di Pulau Aceh, kan? Itu kayak halangan banget ya. Ya dengan keyakinan ya, dan dengan kuasa Allah, dan ya gitulah, gombal-gombal dikit lah gitu kan. Ya hari gini gitu kan masih mempermasalahkan jarak. Ya udah naik pesawat aja. Oh iya ya, bener ya. Gampang banget sebenarnya. Ya, ini arti bahwa kita curhat ke Allah. Ya Allah, yang aku inginkan ini kayaknya jauh, nggak mungkin. Banyak rintangan, banyak halangan. Fa anta taqdir. Engkau punya kuasa. Wa ana la aqdir, sedangkan kami tidak punya kuasa. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau maha tahu, sedangkan aku enggak tahu apa-apa. Manakah yang paling baik? Manakah yang paling cocok? Kita ngidamin orang, ya Allah aku mau dia ya. Terus kita tuh cocok banget sama dia. Pertanyaannya, cocok enggak dia sama kita?
Makanya penting banget ini sholat hajat, sholat istikharah ya. Allahumma inni astakhiru ilaika atau astakhiruka. Aku minta engkau yang pilihkan ya Allah. Manakah yang paling cocok, manakah yang paling tepat, manakah yang paling bisa membawa kebaikan untuk agamaku, duniaku, akhlakku, yang paling masuk di dalam keluarga aku. Karena nikah bukan hanya aku dan kamu. Nikah adalah gabungan dua keluarga besar. Ya. Jadi astakhiruka, aku tak mampu Aku tak mampu memilih ya Allah. Pilihkan untukku. Kalau perlu ya Allah, aku akan menutup mata kepalaku. Karena aku mengandalkan mata batinku yang akan engkau tuntun lewat petunjuk-petunjukmu. Ini yang paling penting dalam istikharah. Istikharah apapun, istikharah jodoh, istikharah beli rumah, istikharah beli motor, istikharah apapun ya, astakhiruka. Setelah astakhiruka berikutnya astaqdiruka. Setelah engkau pilih ya Allah, ternyata Ali yang paling cocok sama Fatimah, ya kan? Doa berikutnya astaqdiruka artinya mampukan aku, sanggup enggak hidup bersama Ali yang miskin? Sanggup enggak hidup bersama Ali yang zuhud? Sanggup enggak hidup bersama misalnya kakak Buni ya, yang ya kan kerjanya banyak gitu kan, sering keluar kota. Kita sudah ngincer nih si cowok, udah. Yang kalau kita bayangin enak-enaknya aja ya enak. Tapi ketika kita sudah menikah dengan dia, iktisyafat itu discover, menemukan, jeng jeng, jeng jeng, jeng jeng, jeng jeng. Kita menemukan banyak hal. Nah, jeng jeng ini jeng-jeng ini banyak kebaikan, ada juga banyak yang bikin kita tidak cocok. Nah, ketidakcocokan yang membuat kita berkata jeng-jeng, 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 jeng-jeng. Nah, ini doanya istaqdir. Ya Allah, buat aku mampu untuk bisa beradaptasi dengan yang telah engkau pilihkan. Karena setiap pilihan pasti kita harus beradaptasi ya. Mau punya suami pegawai, kita tetap adaptasi. Mau punya suami pengusaha, ada adaptasinya sendiri. Mau punya suami ustadz, ada adaptasinya sendiri. At-takayyuf wat tahammul. Kita harus bisa mencari cara biar kita bisa tetap bahagia sebelum menikah dan sesudah menikah. Ini ada ibu-ibu lucu banget. Mi, aku tuh rada stres ya menghadapi suami. Gimana? Dia itu dari awal nikah sampai sekarang enggak pernah mengajukan request masakan. Itu dia stres kayak gitu. Kenapa? Karena mikir terus, besok apa, dan suaminya kalau ditanya terserah lah. Artinya setiap hari istri yang mikir. Itu mikir tuh lumayan loh setiap hari. Karena karena pikiran kita banyak. Ini mikirin makanan dia. Terus tipe suaminya itu kadang-kadang yang didoyanin cuman 2 hal misalnya. Cuman daging dan ayam. Ya udah pokoknya setiap hari daging dan ayam. Akhirnya istri pusing ya. Ini daging hari ini diapain ya? Mau didandanin apa gitu kan? Mau di make upin apa? Karena kalau melulu ayam terus suaminya bosan dan nggak makan. Tapi dia nggak punya request makanan. Nah ini bikin istri stres, bikin istri nggak seru banget sih gitu. Makanya cuma itu doang, tapi gampang bosan. Tapi nggak mau mikir. Nah ini hal-hal sekecil ini saja kita butuh takayuf, adaptasi. Kita butuh ilmunya untuk bisa tetap masalah kecil seperti ini jangan sampai mengganggu kehidupan rumah tangga. Ya, jadi gimana solusinya? Ya terus berjuang. Ayam hari ini mau diapain? Biar suami tetap makan gitu. Astaqdiruka, ya Allah mampukan aku ketika engkau sudah datangkan jodoh yang terbaik, pria paling soleh,
mampukan aku sesoleh dia, mampukan aku sebaik dia, mampukan aku menanggung beban-beban kehidupannya. Karena kebanyakan lelaki pulang itu minta dihibur. Maksudnya ngehiburnya bukan joget ya. Artinya dia pulang menemukan tempat terbaik, yang paling nyaman, yang paling bikin dia rileks, yang paling bikin dia enak ya. Nah itu pakai ilmu, dengan menghidangkan makanan yang dia sukai, dengan dengan mengajak anak-anaknya ketika anak-anaknya pulang itu anak-anaknya udah ready dengan kalimat thayyibahnya, bukan kalimat keluhan. Ih papa mah nggak pulang-pulang misalnya. Ih papa mah. Nah itu kemampuan istri yang ngatur. Astaqdiruka, mampukan aku, karena memang perempuan yang paling dibutuhkan di dalam rumah tangga itu perempuan at-tadayyun, perempuan yang agamanya kuat. Nanti kita bahas tersendiri ya secara khusus at-tadayyun. Karena kalau perempuan yang agamanya enggak kuat, wah rawan banget rumah tangganya berantakan. Sangat rawan. Jadi doanya tadi apa? Astakhiruka, pilihkan untukku. Setelah pilihkan, astaqdiruka, mampukan aku, buat aku mampu dengan pilihan yang engkau berikan. Wa ta'lam wala a'lam, engkau maha tahu mana yang terbaik untuk aku, sedangkan aku nggak pernah tahu mana yang paling baik. Bentar. Tadi belum kubaca secara ini ya utuh ya. Allahumma innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub wa anta 'allamul ghuyub wal qadir. Allahumma in kunta ta'lamu fi fulan aw fulanah khairan fazawwajanihi wa aqdirhu li wa in kana fi ghairihi khairun li fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdirhu li. Ya Allah, Engkau mampu dan kami tiada mampu. Engkau tahu dan kami tiada tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Terus baca ya. Innaka anta 'allamul ghuyub. Panggil nama Allah yang maha mengetahui yang gaib. Physically dia sudah sempurna. Kelihatannya good looking, ganteng. Jamalnya dapat. Kemudian hartanya dapat. Agamanya kelihatannya juga dapat, apa-apanya dapat, tapi tetap itu adalah jarak pandang kita, bukan jarak pandang Allah. Jarak pandang Allah melampaui yang paling jauh dan melampaui yang paling dalam. Kita hanya ya sebatas ya, makanya tetap kita andalkan innaka anta 'allamul ghuyub. Neng, mobilnya tahun berapa? Sip mah kali ini yang datang 2019. Mobilnya kan, ya udah sok atuh. Ini di ACC sama mamah kan. Pas besoknya, aduh, rumah. Kenapa? Rental. Ternyata mobil 2019 rental. Itu jarak pandang kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetap kita pasrahkan kepada Allah. Dia baik banget sama kita gitu kan, perhatian banget. Tiap sholat tahajud diingetin, sholat sunnah. Ini lagi puasa bed loh, tanggal 13, 14, 15 gitu. Oh ya aku lupa, keren banget kamu inget gitu. Padahal dia ngingetin doang. Dia juga nggak puasa gitu kan, ya Allah alam ya. Artinya jarak pandang kita terbatas, tetap serahkan kepada Allah.
innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, jika Engkau tahu si doi itu baik untukku, maka dekatkan, mudahkan, jodohkan ya. Satukan kami, fazawwijnihi. Kemudian apa nih? Faqdirhu. Coba bantu dia ya Allah. Kadang soal paling sulit bagi cowok tuh kalau ditanya cewek, kapan nikahin aku? Udah pusing kepala. Jadi kapan kita nikah? Aduh, ada yang pura-pura pingsan, ada yang pura-pura sakit perut, ada yang pura-pura dipanggil temennya, ntar ya ini ada yang nelpon. Padahal barusan kita tanya kapan kita nikah. Itu berat banget, berat untuk orang-orang yang maaf ya, kalau nasihatnya orang-orang soleh, jika kamu tanya, kapan nikah? Terus dia ya gitu deh, kayak ngeles-ngeles, kayak nggak jelas gitu, bikin hubungan kita nggak jelas kan. Nah itu kemungkinannya cuma 2. Kalau enggak, ini bukan kata saya ya, ini mah qaul ulama, pendapat para ulama dan orang soleh. Kalau tiap kita tanya kapan nikah, wait gitu kan, waitnya tuh nggak jelas gitu, unlimited waktunya. Kapan kita nikah gitu, Neng boleh nggak AA fokus cari duit dulu gitu. Kapan kita nikah gitu kan. Jadi pertanyaan itu tuh horor banget buat cowok. Itu kemudian cuma 2. 1, cowok itu masih ajus itu lemah. Bisa lemah, masih lemah ekonominya. Ya kan, ya itu tadi bilang Neng ngumpulin duit dulu. Bisa karena cowok itu lemah azam, duitnya udah kekumpul, udah banyak, tapi belum niat banget nikah. Itu lemah azam. Lemah tanggung, maaf ya, aku nggak mau apa sih ngatain orang jelek, tapi ada sebagian yang masih dia itu memang karena lemah tanggung jawab. Bisa lemah apa tadi? Ekonomi, bisa lemah azam, bisa lemah tanggung jawab, atau dalam kondisi lemah dia masih apa ya, lemah situasi dia. Dia mau banget nikah tapi orang tuanya belum ngizinin. Nah, ini kan juga dia kondisinya masih lemah. Jadi gimana dong cara menghadapi cowok lemah? Cara menghadapi cowok lemah gimana? Ada ide? Kasih deadline. Waduh, kasih deadline. Ya udah, mangga silahkan. Makanya bukan kasih deadline aja ya, bantu doa. Aqdirhu, ya Allah mampukan dia. Kalau duit dia masih sedikit, tambahkan rezeki dia biar banyak. Kalau dia azamnya masih sedikit, ya kuatkan azam dia untuk menikah. Kalau dia masih takut bertanggung jawab, berikan dia hidayah untuk bisa menjadi lelaki bertanggung jawab. Kalau dia situasi keluarganya belum setuju, ya Allah berikan petunjuk untuk keluarganya yang terbaik. Jadi memang doa dan doa lagi. Yang lemah harus kita perkuat. Jadi tadi ya, kalau kita nanya kapan nikah, terus cowok muter-muter bikin labirin gitu kan, itu kemungkinannya kalau nggak lemah. Yang kedua adalah fajur. Fajur itu udah emang masih seneng main-main aja, seneng main-main atau seneng mainin cewek. Nah yang ini yang nggak perlu kita perjuangkan. Kalau yang masih lemah tadi, boleh kita perjuangkan, kita doa, ya Allah aku mention namamu agar engkau diberikan rezeki yang banyak, aku mention namamu agar engkau dimudahkan urusanmu, aku mention namamu ya. Ini perlu kita perjuangkan. Tapi kalau yang model fujur, kelihatannya semua syarat pernikahan sudah penuh tapi kok dia nggak ada niat nikah, ya tetap kita doain. Ya kan, kalau doa kan harus ya untuk seluruh umat Islam. Faqdirhu, ya Allah buat dia mampu, buat dia sanggup
untuk memikul amanah az-zawaj, pernikahan. Berikutnya doanya, Allahumma inni ista'faftu fa'aghnini, ista'faftu fa'aghnini, ista'faftu fa'aghnini min fadlika bihaqqi qawlika ta'ala wal yasta'fifil ladhina la yajiduna nikaha وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ Jadi kita harus totalitas ngerayu Allah, ngebujuk Allah, ngedeketin Allah untuk ngedapetin yang terbaik. Jadi gini kita ngomong, ya Allah, aku berusaha menjaga kehormatanku selama ini. Dari SD aku sudah ada rasa dengan dia. SMP aku terpaksa satu kelas dengan dia dan masih kutahan. SMA pun Masya Allah berat ya Allah untuk tidak memberikan sinyal kepadanya. Tapi aku bertahan untuk tidak memberikan sinyal. Kuliah pun aku berusaha untuk mengalihkan perhatian. Dan sekarang aku siap nikah. Ya Allah, selama ini intinya astagfif. Aku sudah berusaha menjaga kehormatanku. Aku sudah berusaha menjaga yang Engkau suruh jaga. Allah perintahkan kita untuk menjaganya. Aku sudah lakukan ya Allah. Fa'aghnini, saatnya sekarang Engkau balas aku dengan fadlik, karuniamu. Dia yang kudambakan ya Allah berikan untukku. Dia yang kuinginkan berikan untukku. Karena Engkau yang berfirman, wal yasta'fif. Wahai manusia, jagalah kehormatan. Engkau perintahkan, aku patuhi. Engkau suruh, aku sudah ikuti. Sekarang saatnya kamu balas. Jadi kayak apa ya? Deal-dealan sama Allah. Terus wal yastaghfiril ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullah. Engkau berfirman ya Allah, hendaknya orang-orang yang beriman menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya ketika belum diberikan kesempatan menikah, ketika masih belum ada duit, jaga kehormatan, ketika studi belum beres, jaga kehormatan, ketika belum dapat restu dari orang tua, tetap jaga kehormatan. Semua sudah kulakukan ya Allah, hatta yughniyahumullah. Saatnya sekarang Engkau yang memenuhi kebutuhanku, kebutuhan menikah dan kebutuhan yang lainnya. Artinya apa? Kita kayak nagih gitu ke Allah. Ya, aku sudah lakukan tugasku dan Engkau yang memenuhi kebutuhanku. Itu di surat An-Nur 33. Ini orang yang sudah mentok pengen banget nikah tapi masih banyak kendala. Mangga dibaca ini. Mentok pengen nikah tapi masih banyak kendala, baca surat An-Nur ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullah. Dalam ayat ini juga ada tersurat juga, yang menikah nanti Allah tambahkan rezekinya. Yang menikah nanti ada jaminan rezekinya sendiri. Rezeki aku bingung ngomong apa sih yang enak? Jomblo atau apa sih? Aku bingung apa sih, coba kasih apa sih, single ya, maaf ya, single aja nih, kalau jomblo kayaknya terlalu maafkan. Sakit ya. Iya maafkan. Maaf. Single villa ya. Apa
apaan sih single villa? Single lillah, single villah. Rezeki single villah dengan rezeki nikah itu beda. Dan yang pasti lebih banyak pas ketika menikah. Bahkan siapa ya? Aku cek deh. Ini ada ada asar. Asar itu ucapan para tabiin, sahabat gitu. Abdullah bin Umar atau siapa ya? Sebentar aku cek ya biar tidak salah. Umar bin Khattab. Mana ya Umar? Di mana kau? Ini Umar ikut grup. Umar bin Khattab ikut grup dan dia ngasih quote gitu. Intinya, perbanyaklah al-ayal, perbanyaklah anak. Li'annakum la tadruna, kamu nggak tahu anak mana yang bisa ngasih rejeki yang banyak. Bukan berarti anak yang ini nggak ngasih, enggak. Artinya semangat untuk banyak anak berarti semangat untuk menikah. Aku kasih contoh ya. Anak pertama Aisyah terlahir di Jawa Timur. Pas lahir mulai dari A sampai Z masih donasi keluarga. Jadi mulai dari apanya segala macam masih donasi dari keluarga. Anak kedua Maryam sudah lahir di Bandung dan setengah. Maksudnya pas lahir ternyata kami belum bisa keluar dari rumah sakit karena harus membayar nilai yang kami waktu itu belum sanggup, masih pakai donasi keluarga. Anak keempat Yahya alhamdulillah tidak pakai donasi keluarga, sudah mandiri. Anak ketiga ya. I'm so sorry. Efek kayaknya dehidrasi ya. Boleh saya minum? Bismillah. Anak ketiga sudah bisa mandiri. Anak keempat ini beda banget. Aku buktikan quote dari Umar bin Khattab. Anak keempat ini biasanya kita yang bayar dokter ya, benar nggak sih? Kita yang bayar rumah sakit ya. Ini kemarin, maaf ya, dokternya ngamplop ke aku. Kan jadi aneh gitu, gitu kan. Ya itu rezeki gitu. Biasanya kan ya kita yang amplop dokter gitu kan. Dan amplopnya itu kan gede banget gitu. Ini teh dokter yang ngamplop. Kan jadi kaget, Masya Allah, itulah rezeki setiap anak beda-beda. Artinya jangan takut punya anak banyak. Artinya dengan menikah rezeki itu akan lebih banyak. Oke, kita kembali lagi ke apa tadi? Oke, hatta yughniyahumullah. Ini janji Allah. Yang menikah dijanjikan kecukupan. Yang senang dengan sunnah Rasul menikah akan dijanjikan kecukupan duniawinya. Berikutnya, doa berikutnya. Allahumma razuqni. Nah, ini sebenarnya doa untuk cowok. Jadi nanti bisa ngetaktik ke si dia ya. Kalau ngetok pintunya dua arah, ngegedor gitu, insya Allah Allah lebih ngebukain ya. Kalau ngetoknya satu arah kayaknya ngetak doang, nggak usah ngomong macem-macem gitu ya. Maksudnya apa sih gitu? Ini doa sebenarnya untuk cowok, tapi bisa kita pakai. Kalau dari versi cowok, dia mengharapkan perempuan seperti ini. Kalau dari versi cewek, memang selayaknya kita harus membuat diri kita layak seperti ini. Aku baca ya. Allahumma razuqni az-zawjah as-salihah. In amartuha ata'atni. Wa in nazartu ilaiha saratni. Wa in aqsamtu 'alaiha abarratni. Wa in ghibtu 'anha hafizatni. Hafizatni fi nafsiha wa mali. Hafizatni fi nafsiha wa mali. Ini bisa jadi munajatnya cowok
mengetok pintu langit untuk dapat istri yang solehah, atau munajat cewek untuk membuat kita layak dimunajatin si dia. Dia lagi munajat kan. Nah, itu tuh kan lagi milih-milih yang mana kan. Nah, ternyata klik masuk, kita juga munajatnya sama. Satu frekuensi, nanti Allah yang mudahkan. Artinya apa nih? Yang untuk versi cowok dulu ya. Ya Allah, berikan aku rezeki istri solehah. Jadi layakkan kita, pantaskan kita, buat kita menjadi yang didamba. Oke, memang step pertama kita harus layak untuk didambakan sebelum kita mendamba. Karena mendamba itu paling capek kayaknya ya. Mendamba tapi kalau nggak pernah didambakan kan jadi nggak seimbang. Oke, siapa perempuan dambaan? Dialah perempuan ketika aku perintah maka dia taat. Nah, ini berarti tugas kita menjadi perempuan yang mudah taat kepada Allah, cepat taat kepada Rasul, senang hati taat kepada pasangan. Taat itu jadi sesuatu nomor satu untuk perempuan, karena perempuan diberikan kemampuan untuk harmoni. Kalau taat kepada Allah totalitas, kalau taat kepada Rasul mutlak, sama ya, Allah dan Rasul itu totalitas dan mutlak. Nah, kalau taat dengan suami itu nanti lihat dulu, apakah perintahnya sesuai dengan Allah dan Rasul atau beda. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau beda, kita harmonikan. Itu tadi, beradaptasi dan at-tahammul, sanggup menanggung beban. Oke, jadi tipe perempuan yang didambakan semua laki-laki adalah ketika lelaki memberikan perintah, perempuan menaati. Berikutnya, wa in nazartu ilaiha, jika aku memandangnya, dia membuatku bahagia, senang. Nggak harus wajahnya gimana ya, karena kalau kita standarnya cantik itu nikmat zahir. Benar-benar nikmat zahir yang tidak akan pernah bisa menggantikan nikmat batin, yaitu akhlak. Ya, karena cantik itu kadang relatif ya. Coba teman-teman pergi ke beberapa etnik atau etnis ya. Yang paling cantik itu yang lehernya paling panjang. Akhirnya dikasih besi di sini biar lehernya panjang. Yang paling cantik itu yang kakinya paling kecil. Di Jepang ya ada etnis yang bikin sepatu paling kecil, jadi sampai kaki si perempuan teh nggak tumbuh, nggak berkembang karena selalu memakai sepatu paling kecil. Ada lagi yang paling cantik itu yang telinganya paling panjang, gitu kan? Itu relatif banget. Atau kalau zaman sekarang tuh yang paling cantik adalah yang paling langsing. Itu nggak berlaku kalau di Mauritania. Di Mauritania yang paling laku tuh yang paling gendut. Maaf ya, itu standarnya beda-beda. Yang paling subur, makmur badannya itu yang paling laku. Atau standar sekarang yang paling cantik itu yang paling putih. Enggak juga. Kenapa? Dengar ya, ini ya. Ingat ya, jangan sedih dan jangan putus asa jadi perempuan yang tidak putih. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, beliau ngelihat para bidadari yang putih-putih berseri-seri, terus ada bidadari spesial. Bidadarinya ini beda dengan yang lain. Yang lain putih, dianya hitam. Hitam, manis, berkilau gitu kan, mirip coklat gitu deh. Manis banget dan dia pemalu banget. Kan jadi eye catching ya, di antara yang putih ada yang hitam. Terus Rasul tanya, siapakah dia? Berarti kan Rasul perhatian ya. Artinya cantik itu enggak harus putih. Itu siapa ya Allah?
kok ada yang beda gitu. Oh, itu bidadarinya Umar bin Khattab. Khusus untuk requestnya Umar, inden ya. Kenapa? Kenapa? Karena Umar suka yang itu, yang eye catching tadi. Ya, jadi intinya cantik itu sebenarnya bukan melulu physically, karena memang cantik fisik itu nikmat. Tapi ada nikmat yang lebih dari fisik, adalah nikmat akhlak, nikmat agama. Kalau kita agamanya bagus tuh ya Allah adem gitu ya. Baru disentuh oleh istri itu sudah mendinginkan suami. Sudah damai. Suami pulang dari luar rungsing, runyam gitu kan. Satu kata dari istri yang solehah sudah semua yang di luar rumah lupa. Kenapa? Karena punya bidadari yang solehah. Itu tadi ya. Jadi ketika aku memandangnya, dia membuat aku bahagia. Ini harus kita persiapkan. Saya masih SMP, persiapkan dari sekarang. Saya masih SD, persiapkan dari sekarang. Dengan akhlak kan, akhlak itu persiapannya panjang. Gak bisa ujuk-ujuk kita jadi orang baik, gak bisa. Sejak dari kecil sampai dewasa itu kita terus melakukan persiapan agar kehidupan kita berhasil, punya hubungan dengan orang tua berhasil, punya hubungan dengan saudara sukses, hubungan dengan guru bagus, hubungan dengan suami bagus, hubungan dengan teman bagus. Itu semuanya pakai akhlak. Oke, jadi akhlak kita ini ya yang kita persiapkan dari sekarang akan sangat berguna untuk pasangan kita. Dia sekarang sedang munajat dan kita yang sedang mempersiapkan akhlaknya. Apalagi nih? Wa in aqsamtu 'alaiha abarratni. Ya Allah, berikan aku perempuan yang ketika aku kasih berapapun, apapun, dia selalu bilang terima kasih. Mungkin kalau masih pacaran seringnya kita bilang makasih kita. Aku kan gak pernah pacaran Kak, maaf ya maaf. Maksudnya kadang-kadang orang kalau masih pacaran itu masih rajin. Atau yang belum nikah itu rajin bilang makasih. Tapi kalau udah nikah, aduh jadi lupa ucapan terima kasih. Kenapa? Lah kan kewajiban kamu gitu kan. Apa sih? Nelpon kan suaminya. Kita rumahnya di Saninten dekat Masjid Al-Latif gitu kan. Habis itu suaminya kerjanya di Jatinangor kan. Nelpon gitu. Bang gitu. Pulang dong, ngapain Neng? Aku pengen nasi goreng yang dekat rumah. Padahal bisa beli sendiri kan. Ya udah nanti pas pulang. Nah, udah pulang, udah nasi gorengnya dapat gitu. Lupa mengucapkan terima kasih, itu fatal banget. Jadi biasakan berucap terima kasih dari sekarang juga ke teman, ke semua orang agar kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita nanti, terutama ke orang tua kita. Meskipun orang tua wajib ngasih, "Ma, bulanan udah dikirim belum?" gitu. Udah. Ucapkan terima kasih, semoga yang mamah tahan semoga yang mamah tahan diberkahi Allah, yang mamah keluarkan juga diberkahi Allah. Kan jadi semangat mamah yang ngirim. Wah, keren kamu doanya gitu. Ke suami juga gitu nanti. Dia punya rekening misalnya 1M. Kan kita dikasih berapa, 2 juta. Jangan marah. Doain semoga yang engkau tahan berkah, yang engkau berikan juga berkah. Dengan begitu Allah berikan hidayah buat dia. Hati dia jadi lembut. Hari ini dikasih 2 juta, besok 20 juta. Kan gitu ya. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi semua laki-laki itu kebutuhannya appreciate, dihargai. Meskipun itu kewajibannya, tapi kalau dihargai itu tuh kayak wes. Berarti gue laki-laki yang bertanggung jawab, gue laki-laki yang bisa
mengayomi perempuan. Nah, itu harus banyak kita berikan apresiasi. Terima kasih dan doa-doa. Ini arti dari ya Allah berikan aku seorang perempuan yang ketika aku beri dia menghargai apapun itu. Terus wa in ghibtu anha hafizatni. Ketika perempuan ini ketika aku pergi kerja atau ngapain ya di luar rumah, dia selalu menjaga kehormatan dia, menjaga kehormatan keluarga, tidak ember ya. Enggak suami udah keluar ya udah langsung nelpon. Tahu enggak? Suamiku tuh ya rekeningnya 1M, aku dikasih 2 juta. Ini bukan tipe perempuan yang menjaga kehormatan suami. Jangan ya. Salah satu tugas terpenting seorang perempuan harus jadi satira. Sitir itu yang selalu menutup. Kalau ada aib harus kita tutup, karena aib suami adalah aib kita. Aib rumah tangga adalah aib kita. Kalau kita yang buka-buka, kita seperti membuka aib kita sendiri. Ya, jadi kita bisa menjaga hartanya, bisa menjaga kehormatannya. Oke. Nah, ini ada kisah. Orang soleh berkunjung di rumah bapak tua. Si bapak tua ini mengeluh gitu. Wahai orang soleh, berikan aku nasihat. Seputar putriku. Emang kenapa putrimu? Aku punya 7 putri, anak perempuan di rumah, semuanya ada di rumahku dan tak satu pun yang sudah menikah, belum ada yang laku. Stoknya ada 7. Berikan aku nasihat untuk putri untuk menyelesaikan masalah anak-anak perempuanku. Kata orang soleh tersebut. Nah, maukah aku tunjukkan doa-doa, karena memang kita harus banyak ya koleksi doa. Doa-doa ini kepake oleh para sahabat, para tabiin, para orang soleh juga. Nah, doa-doa ini sebenarnya nggak panjang, nanti kita carikan ininya ya, medianya biar nanti bisa di-share. Intinya ketika sang bapak tersebut sudah bapaknya yang berdoa, jadi nanti teman-teman juga bukan hanya doa kita sendiri. Kasih di-share ke ibu kita, di-share ke bapak kita, biar apalagi doa orang tua itu doaul walid la turad. Doanya ayah tidak ditolak. Artinya mustajab. Papa ini ada doa apa? Boleh bantu nggak Pak? Nggak apa-apa. Minta dibantu sama ayahnya, ibunya. Ya. Ketika sudah membacakan doa itu ya, si ayah dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat. Suatu hari orang soleh tersebut main lagi ke rumah sang ayah. Gimana kabar putrimu? Sekarang 7 putriku sudah di rumah suaminya masing-masing. 7 putri di rumah suaminya masing-masing. Insya Allah teman-teman yang ada di sini semuanya bisa masuk ke rumah suaminya masing-masing. Masuk, Masya Allah ya. Banyak berdoa. Oke, aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal ladzi la ilaha illa antal ladzi la ilaha illa ant al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقض حاجتي آنس وحدتي
فرج كربتي اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصير يا مجيب المضطر إذا دعاك أحلل عقدتي آمن روعتي يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إليك الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب هب لي من لدنك زوجا صالحا اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن فأنت على كل شيء قدير يا من قلت لشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Teh Hanin panjang banget ya doanya. Ya, jadi ini mengalihkan perhatian kita tentang wajah seseorang. Jadi kita nggak fokus di wajah orang. Jadi kita fokus di munajat kita, nanti Allah yang pertemukan. Caranya memang seperti itu. Jadi saya nggak bisa melupakan dia, ya karena kita nggak punya pelampiasan yang lain. Coba kalau munajat kita sepanjang ini nggak sempat mikirin dia, nggak sempat. Jadi caranya seperti itu. Arahkan perhatian kita kepada Allah, munajatnya ke Allah. Aku tuh makan inget dia, tidur inget dia. Kapan munajatnya kan? Coba deh. Tapi kalau bahasa Arab berat gitu, ya udah nanti diterjemahin ya. Biasakan wahai perempuan banyak bermunajat kepada Allah. Baik laki-laki maupun perempuan biasakan banyak munajat kepada Allah, karena itulah connecting kita dengan Allah. Doanya apa sih panjang ya? Artinya setiap doa kita harus memuji Allah. Makanya kita menyebut Antalladzi la ilaha illa an. Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau. Al-Ahad, Maha Esa. As-Samad, tempat bersandar, tempat menggantungkan diri. Lam yalid walam yulad. Kita puji dulu Allah ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah baru iqdi hajati. Aku punya hajat ya Allah. Aku punya hajat. Aku punya hajat. Hajat menikah atau menemukan jodoh yang soleh. Anis wihdati, jangan biarkan aku hampa, jangan biarkan aku sebatang kara, jangan biarkan aku seperti manusia yang tanpa sandaran. Rasul aja ditinggal Khadijah itu kayak kehilangan sandaran, kehilangan tumpuan. Nah artinya memang kita dicipta untuk membutuhkan pasangan ya, jangan biarkan aku hampa. Kemudian ini farij kurbati ya. Ini kalau penyakit-penyakit galau aku bisa sembuh karena nikahkan aku. Kalau penyakit-penyakit baper bisa sembuh karena nikahkan aku, gitu kan. Berikutnya ini penting banget. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ketika aku menikah kelak, aku bisa lebih banyak bertasbih. Aku bisa lebih banyak mengingat nikmat-Mu. Aku bisa lebih banyak bersyukur. Aku bisa lebih banyak beribadah karena memang real ibadahnya single dengan ibadahnya yang sudah menikah itu beda. Timbangan pahalanya sudah beda. Makanya bahasa Rasul menikah itu menyempurnakan setengah agama karena nilai ibadahnya beda. Ya. Jadi
Biar aku apa tadi? Lebih banyak bertasbih, lebih banyak bersyukur, lebih banyak beribadah, lebih banyak bersabar, benar nggak? Ya, menikah lebih banyak sabar, lebih banyak berdoa, lebih banyak tawakal, lebih banyak berharap. Berharap suaminya dapat rezeki banyak, berharap anak-anaknya soleh, berharap semuanya masuk surga. Semuanya harapan kita nambah. Sendirian cuma satu nyawa yang harus kita perjuangkan. Kalau berkeluarga, nyawanya banyak. Orang sekarat nggak jadi mati. Kenapa? Masih kepikiran anak, masih kepikiran macam-macam tentang keluarga. Ya, jadi kayak nusabbihah katsir. Ini sebenarnya pelajarannya gini teman-teman. Dalam menikah itu kita harus punya kalau kita terbiasa sebelum nikah banyak tasbih, setelah nikah kita lebih banyak lagi. Kalau sebelum nikah kita banyak bertahmid, bersyukur, di dalam pernikahan kita akan lebih banyak lagi. Sebelum nikah kita sabar, setelah nikah kita kesabarannya lebih kuat, itu pasti. Makanya kebaikan nikah itu luar biasa. Jadi jangan berharap sebaliknya. Kayaknya nanti kalau sudah nikah aku udah nggak perlu berlatih sabar. Salah. Justru dalam pernikahan kita hanya banyak berlatih sabar. Kayaknya nanti kalau setelah nikah, karena banyak punten ya orang-orang itu dalam pernikahan itu hanya mengangankan yang indah-indah gitu kan, tumpah seae lah, kuc hotahe lah gitu kan. Padahal di dalamnya penuh perjuangan ya. Aku tadi mau ngomong apa sih? Bukan itu yang aku ingin sampaikan. Oh ya. Jadi kalau kita original sabar, di dalam pernikahan kita bisa lebih sabar. Kalau di luar pernikahan kita tidak mengasah kesabaran, di dalam pernikahan kita makin hilang kesabaran. Di luar nikah, sebelum nikah kita jarang bersyukur, selalu ngedumel, ngomel, ya kan? Di dalam pernikahan kita akan lebih banyak lagi ngedumel dan ngomel. Silahkan rasakan nanti. Makanya kay nusabbihaka katsira. Buat aku lebih banyak bertasbih, karena sebelum menikah aku sudah latihan tasbih. Ushdud bihi azri. Teguhkan aku ya Allah. Sebelum nikah aku sudah teguh. Setelah nikah makin teguh. Kuatkan aku, sebelum nikah aku sudah kuat, setelah menikah aku makin kuat. Apalagi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Jadikan pasangan aku support, selalu yang ngedukung aku, mendukung kita tuh senengnya dakwah kita bisa lebih lancar. Kita tuh senengnya ngasuh anak atau apa, pokoknya semua kesenangan kita didukung sepenuhnya oleh pasangan. Asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Sebentar. Lanjutin ya. Secara umum ya doanya kita juga setelah itu menyerahkan fa'atabi basir. Engkau tahu kedalaman hatiku, engkau tahu kebutuhan aku, dan engkau tahu yang paling baik untukku. Jadi ya Allah mohon anis wihdati, hapuskan rasa hampaku dengan lelaki yang paling soleh. Sebentar. Nah, dan ini ya. Nanti doanya karena diterjemahin ya, jadi nggak aku jelasin sekarang. Ini paling aku ngasih sedikit masukan ya, modal ketika kita mau nikah itu ya, selain doa-doa kita juga awareness, punya kesadaran bahwa menikah itu kita harus punya modal akhlak tadi, punya modal mental iman yang bagus. Karena misalnya kalau sebelum nikah kita tidak terbiasa bertanggung jawab, di dalam pernikahan kita juga sulit bertanggung jawab. Aku mau nikah tapi nggak mau hamil.
Oke lah hamil satu aja gitu, jangan banyak-banyak. Kenapa? Kita takut dengan tanggung jawab. Kita takut dengan kesulitan. Kita takut dengan macam-macam ketakutan kita. Padahal justru menikah itu apa? Isinya tanggung jawab. Kayak cowok gitu kan, aku mau nikah tapi nggak mau nafkahin. Ada yang kayak gitu. Ada. Heran kan? Semoga Allah islah perbaiki model-model. Kenapa dia nggak mau nafkahin ceweknya? Karena ceweknya udah kaya. Jadi dia nggak ngerasa punya tanggung jawab menafkahi. Padahal mau ceweknya kaya, mau nggak kaya, tanggung jawab itu sifat macho, sifat maskulin. Ya cowok itu ya tanggung jawab gitu. Kalau nggak ada tanggung jawabnya berarti ya nggak maskulin, nggak cowok gitu. Meskipun si ceweknya lebih kaya. Oke. Jadi modalnya tadi adalah niat pernikahannya kita bisa lebih baik dari sebelum menikah. Dan menikah itu niatnya juga jangan takut punya anak. Ya bismillah, nanti Allah boleh diatur tapi tidak kita halangi. Karena Rasul sendiri suka dengan umat yang banyak. Perbanyaklah umatku dengan dengan anak-anak kalian. Berikutnya keuntungan menikah juga hadis Rasulullah SAW menjelaskan seseorang ketika dibangkitkan dari kubur ditampakkan ada gunung putih yang sangat besar, sangat indah, besar, yang menunjukkan besarnya amalan. Ketika fulan tersebut bertanya, ya Allah, aku tidak pernah merasa punya kebaikan, amalanku sedikit, sedekahku sedikit, segalanya sedikit, kenapa engkau tampakkan kepadaku jaza, pahala amalan sebesar dan seindah ini? Ini adalah hasil dari istighfar putra-putrimu, anak-anakmu, keturunanmu. Jadi ternyata ya, dia bukan orang yang spesial banyak amalannya, tapi karena putra-putrinya selalu beristighfar, dan ini tidak akan diperoleh kalau tidak menikah. Jadi kalau kita ingin memperoleh istighfar yang banyak dari keturunan kita, menikahlah dan perbanyak keturunan. Dan kita juga dari kita kecil sampai kita menghembuskan nafas terakhir, jangan lupa beristighfar untuk orang tua kita. Kita sangat ingin menghadiahkan gunung putih yang sangat besar untuk kedua orang tua kita, orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita sayangi. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad, dan lain sebagainya. Semua ini akan memberikan kebaikan dan keberuntungan untuk orang tua kita. Ketika kita latah istighfar untuk orang tua kita, Allah akan berikan keturunan untuk kita, anak-anak yang tak berhenti mengucapkan istighfar untuk kita. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Ya, jadi ya itulah serba-serbi menikah, banyak sekali kebaikannya. Berikutnya jadi step-stepnya ya. Oh bentar. Aduh, kalau ngomongin nikah nih banyak ya sebenarnya yang mau diomongin. Oke, sekarang kalau kita memilih dalam memilah dan memilih pasangan itu ada beberapa modus ya. Modusnya itu ada yang disebut dengan takamulul hajat. Takamulul hajat itu modusnya itu melengkapi kebutuhan kita. Kalau aku cantik, miskin, aku cari yang kaya, jelek nggak apa-apa. Kan melengkapi, kan lengkap nggak sih? Nanti anaknya cantik, keren, dan kaya. Atau modus politik gitu kan, raja
raja tanah Jawa nikah dengan raja tanah Sunda ya, atau ratu apa sih, pokoknya itulah nikah politik. Nah itu namanya takamul az-zawaj. Itu banyak dilakukan orang, tapi hati-hati kalau niatnya bukan karena Allah, bisa jadi bumerang. Jadi tetap ya niatnya harus karena Allah dan tetap memilah dan memilih. Kita belum ngebahas tentang memilih, belum ngebahas tentang nazor gitu kan, belum ngebahas tentang ta'aruf. Banyak yang bakal dibahas dan waktunya habis. Paling gitu aja ya. Bentar. Kamu kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana teman-teman? Jadi udah siap? Tapi udah ada jodohnya? Oh belum. Berarti masih blur ya. Berarti untuk mempersiapkan itu semua, kita juga harus menyiapkan. Tadi apa aja coba? Ada yang masih ingat? Apa coba? Katanya udah siap, tapi kok jadi lupa-lupa gini ya? Ya udah paling aku closing ya. Ya intinya sih stepnya, kalau tadi kan mungkin serba-serbi doanya, serba-serbi niatnya ya. Kalau sekarang mungkin step yang harus kita fokusin, yang pertama adalah pantaskan diri untuk dapat yang terbaik. Jadi kita tidak perlu melupakan siapapun, tidak perlu meninggalkan siapapun, fokus kepada diri kita dulu. Perbaiki diri kita, nanti Allah pertemukan dengan yang terbaik. Berikutnya dengan ikhtiar. Ikhtiarnya bisa melalui beberapa fase. Fasenya ta'aruf. Ta'aruf itu juga ada batasannya, nanti memang harus ada pembahasan khusus. Terus nazor, ya kan? Nazor itu ngeliatin batasannya seberapa gitu yang boleh dilihat, wajah dan telapak tangan. Kenapa wajah? Kata Rasul, coba cek sesuatu yang bikin kamu klik. Memang harus. Apa sih gitu? Aku suka sama senyuman kamu. Ya udah, cocok, ambil kan. Aku suka sama harus ada sesuatu yang bikin kamu itu punya azam. Ngelihat, oh ya, bismillah. Aku punya azam untuk nikah. Jadi harus modusnya harus kuat. Oke. Nazor. Karena kalau kata para ulama itu, punten ya, wajah itu menunjukkan dari atas kepala sampai ke pusar. Sedangkan ini punggung tangan itu menunjukkan dari pusar sampai ke bawah. Ya Allah alam ya. Itu mah nasihat para ulama aja, sebenarnya cukup, kita nggak perlu terlalu detail gitu kan. Lihat giginya udah dipasang behel, lihat apanya, rambutnya diwarna nggak perlu kayak gitu ya. Udah segitu aja sudah cukup sebenarnya. Terus kalau ada masalah, hati-hati juga seputar nazor. Ada beberapa orang yang istilahnya ahlu nazor. Semua cewek dinazor, hati-hati. Ini ahlu nazor atau memang yang gimana ya, kita harus hati-hati. Makanya harus terhubung dengan pihak-pihak yang bisa dipercaya. Maksudnya kita ta'aruf lihat siapa, ini gimana. Terus baru masuk ke khitbah, baru masuk ke akad. Nah, pastikan kita dapat support dari kedua belah pihak keluarga, karena keluarga penting. Berikutnya tetap ya, kita masih meskipun sudah deal, sudah hampir deal, tetap istikharah. Jika kelihatannya semakin mudah, semakin yakin, semakin mantap, berarti itu tanda kebaikan. Tapi kok makin banyak halangan, kok makin gak yakin, kok makin kita ragu, nah itu berarti hazar itu hati-hati. Kita harus perlu banyak istikharah, ikhtiar dan doa lagi.
Terus yang terakhir, semua step sudah kita kerjakan. Doa udah, memilah udah, ikhtiar udah, semuanya sudah maksimal. Kita ikhtiar, faida azamta fatawakkal 'alallah. Sudah dapat deal, akad, jadi ternyata akan banyak ternyata ketika kita di wilayah halatul iktisyafat, kondisi discovering, kita menemukan banyak hal. Ini yang menolong kita adalah azam dan adaptasi dan kemampuan untuk menanggung beban. Sudah itu aja. Artinya jangan pernah menyesali. Duh nyesel banget, enggak, jangan. Dah pokoknya ini yang terbaik. Udah jadi, bismillah gitu kan. Bismillah, Allahu Akbar ya. Allah mampukan serumit apapun masalahnya, seberat apapun situasinya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Barakallah. Kita langsung sesi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Al-Quran rahmati kami. Dengan Al-Quran perbaiki akhlak kami. Dengan Al-Quran perbaiki iman kami. Perbaiki tawakal kami. Perbaiki ketaatan kami. Perbaiki urusan dunia kami. Perbaiki akhirat kami. Dengan Al-Quran ya Allah, mudahkan kami bertemu dengan jodoh kami. Jodoh yang juga mencintai Al-Quran. Jodoh yang menjadikan Al-Quran sebagai imam untuk hidup kami kelak. Jodoh yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan kami kelak. Jodoh yang senang membaca Al-Quran di pagi, siang, dan malamnya bersama kami ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Karim.
Berikan untuk seluruh muslimah, mukminah, jodoh yang bisa memperbaiki agama kami, jodoh yang bisa menjaga agama kami, jodoh yang bisa membuat kami beruntung dunia dan akhirat, jodoh yang bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan kami, jodoh yang membuat usia kami berharga ibadah, bernilai ibadah, dan menjadikan setiap detik kami adalah detik yang paling bahagia. Hari kami hari yang paling bercahaya. Waktu kami adalah waktu yang paling membuat kami merasa beruntung menjadi pasangannya. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Kami meminta jodoh yang terbaik, pasangan yang terbaik, karena kami ingin memiliki keluarga terbaik, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang paling kokoh, umat yang paling kuat, umat yang paling bisa bermanfaat. Umat yang paling bisa meninggikan agamamu bersama jodoh dan keluarga kami. Kami ingin meninggikan bendera Rasulmu ya Allah. Kami ingin memuliakan agamu yang mulia ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Karim. Siapkan kami menjadi perempuan yang paling soleh, perempuan yang menjadi sumber rahmat bagi keluarga, perempuan yang jadi sumber berkah untuk keluarga, perempuan yang jadi sumber datangnya rejeki yang halal untuk keluarga, perempuan yang bisa menciptakan surga untuk keluarganya, perempuan yang selalu memanggil keluarganya untuk bersegera menuju ke jannah-Mu ya Rahmanu ya Rahim. Jadikan kami perempuan yang bisa memberikan contoh, punya keyakinan di dalam musibah-musibah yang besar, punya ketaatan yang bisa mendekatkan ke surga, punya rasa takut yang bisa menjaga diri dan keluarganya dari dosa. Jadikan kami perempuan yang paling bisa membahagiakan keluarganya. Jadikan kami perempuan sumber kemenangan umat Islam, perempuan sumber kekuatan umat Islam, perempuan sumber pertolongan untuk umat Islam. Ya Rahmanu ya Rahim. Jadikan kami perempuan sumber kebaikan dan kebahagiaan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ridhoi guru kami, ridhoi orang tua kami, ridhoi kami, ridhoi seluruh umat Islam. Berikan pertolongan ya Allah, berikan kekuatan untuk saudara kami yang dalam kesulitan. Kami selalu menyebut Suriah, kami selalu menyebut Rohingya, Palestina, Yaman, dan negeri-negeri yang sedang dalam kesulitan. Ya Rahmanu ya Rahim. Mampukan kami ya Allah untuk bisa membantu mereka. Jangan buat kami melalaikan mereka. Jangan buat kami menyia-nyiakan saudara kami. Buat kami bersatu untuk meringankan beban mereka. Ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Karim. Ridhoi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا